Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Selamat malam kepada para peserta webinar Bisa Kompeten 9 pada malam hari ini. Insya Allah kita akan mulai untuk pembahasan lanjutan untuk webinar di batch kedua ini tentang layouting web with CSS Flexbox oleh pemateri kita, Mas Farhan Abdul Hamid, selaku Fullstack Developer dari PT Manakarya Indonesia. Beliau juga salah satu mentor di salah satu platform bootcamp ternama yang ada di Indonesia. Nah, nantinya teman-teman, kita insya Allah akan mulai webinar ini sampai sekitar pukul jam 20.35 atau 40. Nah, nanti sekitar masih ada waktu 15-20 menit untuk sesi tanya jawab kepada pemateri pada malam ini, Mas Farhan. Silakan teman-teman nantinya bisa mengajukan pertanyaan via kolom chat atau nanti bisa raise hand ya teman-teman ya. Oke, sambil kita menunggu teman-teman yang lain join, saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah bisa bergabung di awal waktu pada webinar malam ini. Jangan lupa nantinya di pertengahan agenda webinar ini akan kami kirimkan sebuah link informasi untuk teman-teman bisa mendaftarkan datanya. Artinya di dalam pendaftaran tersebut akan mendapatkan beberapa benefit, yakni pertama e-certificate untuk webinar pada malam ini, free voucher Mana Academy, dan juga nanti ada gratis mini website profesional dari berbagai doktrin. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak teman-teman. Jadi insya Allah kita bisa langsung mulai. Waktu dan tepat dipersilakan kepada Mas Farhan Abdul Hamid untuk bisa memberikan materi pada webinar malam ini. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, pertama-tama aku mungkin mau mengucapkan terima kasih banyak ya kepada tim Mana Academy, itu mungkin di sini diwakili oleh Bang Habil ya, udah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi materi pada materi kali ini ya, yaitu tentang layouting website dengan CSS Flexbox. Mungkin tanpa berlama-lama kita coba langsung masuk ke materi aja ya teman-teman ya, karena waktu kita juga terbatas. Oke, siapa sudah kelihatan? Sudah terlihat. Oke. Mungkin kita sedikit kenalan dulu ya, walaupun tadi sudah disampaikan oleh Bang Habil sebelumnya. Ya, jadi nama aku Farhan Abdul Hamid dan saya saat ini berada di posisi full stack developer di PT Manakarya. Dan juga saat ini saya masih berkuliah ya, duduk di bangku kuliah di Universitas Negeri Jakarta di Prodi Ilmu Komputer angkatan 2019. Mungkin teman-teman bisa juga lihat LinkedIn aku ya, di namanya itu Farhan Syaputra. Ya, supaya kita saling connect aja teman-teman, biar bisa kenal satu sama lain ya. Oke, nah ini kita udah masuk ke materi ya. Jadi ini daftar isinya, ini adalah hal-hal yang bakal kita bahas mengenai Flexbox di malam hari ini. Yang pertama itu ada pengenalan Flexbox, dan kedua ada bagian-bagian pada Flexbox, ketiga ada arah Flexbox ya, jadi direction pada Flexbox. Keempat itu ada properti Flexbox container. 5 juga ada properti Flexbox items, dan keenam terakhir ini ya, kalau misalnya memang masih sempat kita bakal coba studi kasus teman-teman. Tapi ini sifatnya opsional ya, jika memang waktunya masih ada, kita bakal coba bahas studi kasus ini. Tapi kalau misalnya memang nggak ada, mungkin bakal aku kasih source code-nya aja ya. Nah, kita kenalan dulu teman-teman sama yang namanya Flexbox. Jadi Flexbox ini merupakan salah satu modul ya pada CSS yang berguna untuk membuat layout website secara satu dimensi atau satu arah. Ya bisa dibilang horizontal ataupun vertikal ya. Jadi perlu diketahui teman-teman, Flexbox ini dia itu merupakan modul ya pada CSS. Jadi dia itu menyediakan beberapa properti yang nantinya dapat membantu kita dalam membuat layout sebuah website. Nah, jadi perlu di garis bawahi, kalau dia ini sebuah modul ya teman-teman ya. Dikarenakan dia semua modul, berarti dia nge-provide kita dengan beberapa properti gitu, bukan hanya satu atau dua properti, tapi banyak properti gitu kan. Karena dia berbasisnya Flexbox ini sebenarnya merupakan modul. Dan berikutnya, jadi hanya dengan menggunakan Flexbox ini aja ya, kita tuh sudah bisa hampir membuat sebagian besar layout yang ada di website-website sekarang teman-teman.
Ya, jadi istilahnya Flexbox ini udah hampir mewakili lah sebagian besar web layout yang ada sekarang gitu teman-teman. Nah, salah satu contoh lain dari modul CSS yang ada itu adalah grid ya teman-teman ya. Tapi kita nggak bakal bahas tentang grid. Untuk materi kali ini kita bakal bahas tentang Flex ya di materi kali ini, di seminar kali ini. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya ya. Bagian-bagian pada Flexbox. Jadi perlu diketahui ya teman-teman, ketika teman-teman masuk atau mempelajari tentang Flexbox ini, modul Flexbox, teman-teman harus mengetahui dua hal terlebih dahulu nih, istilah-istilah atau bagian-bagian pada Flexbox terlebih dahulu. Yang pertama ada yang namanya Flex Container. Nah, Flex Container ini dia merupakan elemen induk dari sebuah Flexbox. Jadi bisa diibaratkan dia kayak sebuah pembungkus ya, pembungkus dari kumpulan-kumpulan flex item nantinya gitu. Jadi dia merupakan induk lah ya, pembungkus, elemen pembungkus gitu. Jadi nantinya memang sebuah Flexbox itu Flexbox container ini dia itu mempunyai properti-properti khusus yang dapat kita gunakan nantinya. Oke, yang kedua ada flex item ya. Nah, flex item ini merupakan elemen child ya, yang di dalam sebuah flex container gitu. Jadi dia posisinya itu berada di dalam sebuah flex container. Nah, sama seperti flex container, flex item ini juga mempunyai properti khusus yang dapat kita terapkan. Nah, kurang lebih ini ya ilustrasinya ya. Jadi bisa diibaratkan nanti kontainer itu tuh kayak ngebungkus gitu ya. Ini yang item ini disebut sebagai flex container. Ya, lalu di dalam flex container ini barulah ada item-item ya. Mungkin di sini ada tulisan item 1, ada item 2 dan item 3. Nah, bagian-bagian inilah yang disebut flex item, teman-teman. Oke, semoga mudah dipahami ya terkait bagian-bagian pada flex ini. Nah, supaya lebih jelas, kita coba langsung praktek aja yuk. Nah, mungkin di sini teman-teman mungkin beberapa ada yang udah pakai ini ya, VS Code. Jadi di sini aku udah ngebuka sebuah VS Code dan mungkin ini aku hapus dulu ya cerita-cerita sebelumnya. Nah, di VS Code yang ini ya, aku udah ngebuka sebuah folder yang dimana terdapat sebuah file index.html. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, teman-teman bisa menjalankan sebuah HTML atau menampilkan sebuah HTML dari VS Code ya, itu harus membutuhkan sebuah ekstensi terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa download yang namanya itu live server ya, nama ininya. Nah, teman-teman bisa download ini terlebih dahulu. Ya, bagi yang belum bisa di-download dulu ya. Nah, jika sudah ya, nanti ketika teman-teman membuka index.html, itu nanti bakal muncul di bawah kanan ini namanya Go Live. Nah, jika teman-teman pencet ini Go Live-nya, nanti dia bakal kebuka ya sebuah browser yang nantinya harusnya itu bakal menampilkan isi dari HTML yang saat ini sedang kita edit gitu teman-teman. Oke, mungkin ini aku bakal pindahkan dulu ya ke browser yang satunya supaya kita nggak perlu bolak-balik. Oke, yang ini aku full screen lagi. Nah, kita coba bikin struktural HTML yang standar dulu ya. Mungkin kalau di VS Code teman-teman bisa ketik tanda seru, terus klik enter. Nah, ini bakal ke-generate sebuah template HTML standar. Ini bakal coba kita ubah-ubah sedikit dulu ya untuk memastikan bahwa HTML ini udah live servernya udah berjalan atau belum. Oke, ini bakal aku ganti title-nya menjadi Flexbox CSS dan kita bakal coba masukkan sebuah tag H1 di sini. Hello world gitu ya. Oke, kita coba lihat, kita refresh. Nah, ini udah muncul ya teman-teman ya. Berarti kita udah bisa pastikan live server ini udah berjalan nih. Nah, kita masuk ke Flexbox-nya ya, Flexbox pada HTML. Nah, seperti yang aku bilang tadi, di Flexbox ini dia terbagi menjadi dua ya teman-teman ya. Yang pertama itu tadi ada container, dan kedua ada items. Pertama-tama kita harus membuat kontainernya dulu ya, jelas ya. Karena dia yang berguna sebagai pembungkus dari item-itemnya. Kita bisa membuat kontainer dari Flexbox itu dengan menggunakan div ya, tag div kayak gini. Nah, lalu bagian dalam konten inilah yang bakal menjadi items-itemsnya gitu, flex itemsnya. Mungkin ini bisa kita ketikkan item 1, terus kita ketik items 2. Sorry, ini kita bikin div dulu ya. Kita ketik items 2, lalu kita di bawah lagi kita ketik items 3. Nah, ini sementara seperti ini dulu aja. Nah, kalau kita lihat di tampilan HTML sekarang, ya mungkin ini belum terlalu kelihatan ya teman-teman ya. Tapi mungkin bakal kelihatan kalau kita coba berikan sebuah background color nih di bagian div-nya nih. Oke, kita coba bikin ya. Mungkin untuk sementara kita bakal pakai inline styling dari HTML dulu ya. Kita pakai style. Di sini kita kasih warna. Mungkin kasih warna black ya teman-teman ya. Mungkin red aja deh. Kita kasih warna red kayak gini.
Nah, lalu bagian yang di sini kita juga kasih nama, kita kasih warna background-nya ya. Yang ini kita kasih biru misalnya. Lalu yang ini juga bagian bawahnya juga kita kasih warna ya. Yang ini mungkin green. Dan yang ini yang bawahnya mungkin apa ya, warna yellow kali ya. Kita kasih warna yellow. Oke, nah ini harusnya sudah sedikit kelihatan nih. Oke, mungkin kita kasih padding juga deh bagian yang red ini buat kelihatan mana kontainer mana enggak ya. Oke. Nah, kita coba lihat lagi. Nah, ini kan udah kelihatan ya teman-teman, ada bagian merah dan ada yang bagian biru, hijau sama kuning. Nah, bagian merah ini merupakan flex kontainernya teman-teman. Lalu bagian yang biru, terus hijau, kuning, ini baru yang namanya flex items. Gitu. Nah, bisa dibedakan ya. Jadi flex container itu yang membungkus, lalu flex items itu istilahnya kayak anak-anaknya lah gitu, anak-anak atau isian-isian yang ada di dalam flex kontainernya. Oke, itu untuk pembedanya. Mungkin di sini bakal aku juga sedikit perbaiki ya. Aku bakal kasih sedikit padding dan juga mungkin aku sedikit besarin nih tulisannya teman-teman. Jadi mungkin ini kita coba tambahin aja. Kita kasih font size ya. Ini 30 pixel deh, coba kita lihat. Ya, 30 pixel mewakili. Ini lalu berikutnya kita tambahin padding. Nah, paddingnya vertikalnya kita bikin 40 px. Kebanyakan ya. 20 px saja. Lalu yang ke samping kanan kirinya 50 px mungkin. Oke, kita coba lihat lagi hasilnya. Nah, seperti ini. Kita tinggal copy aja ya ke yang bagian-bagian bawahnya. Kita copy, kita paste di sini. Oke, seperti ini. Kita coba lihat lagi ya. Nah, sip, udah lebih kelihatan lah, better ya teman-teman ya. Lalu mungkin aku juga bakal mencoba untuk menghapus bagian, ini kan masih kalau teman-teman lihat ini masih ada putih-putih ya, kanan kiri atas kontainernya nih. Nah, ini disebabkan oleh margin default dari body tag teman-teman, body element gitu. Jadi body element ini sebenarnya dia punya default margin yang bakal membuat isian dari bodinya itu ada jarak gitu. Nah, ini bisa kita tiban jarak ini dengan menambahkan styling pada body margin 0. Nah, dengan begini seharusnya jarak yang kanan kiri yang ada dari putih-putih itu udah menghilang. Nah, ini udah jadi kayak gini ya. Bisa lihat ini penuh nih kanan kiri. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke materi ya. Nah, kita masuk ke arah pada flex. Nah, flex ini ya, dia dapat melakukan layout secara satu dimensi. Apa sih maksud satu dimensi? Jadi itu pilihannya ada dua, apakah dia vertikal atau horizontal gitu. Jadi nggak bisa dua-duanya teman-teman. Dia pilihannya satu arah aja gitu. Nah, kita dapat mengatur arah dari flex dengan menggunakan properti flex direction. Nah, tapi sebelum kita coba masukin flex direction, coba kita terapin dulu ya tadi display flex pada elemen div yang sudah kita buat. Nah, tadi kan sudah aku bilang teman-teman, bagian ini ya, ini kan merupakan pembungkus sebagai flex kontainernya. Nah, teman-teman bisa menerapkan ini sebagai flex container dengan menambahkan display flex seperti ini. Nah, ketika teman-teman sudah menambahkan display flex ya pada div pembungkus ya, div pembungkus atau flex kontainernya, maka bagian-bagian item child chat yang di dalamnya atau item-item yang di dalam sini itu bakal berubah menjadi seperti ini. Nah, dia jadi sejajar dan dia mengecil tuh. Kan sebelumnya kan panjang ke bawah dan melebar ke kanan gitu kan. Nah, ini dia jadi mengecil dan sejajar seperti ini. Nah, jika teman-teman sudah melihat behavior seperti ini atau tampilan seperti ini tandanya display flex-nya sudah berhasil terimplementasi ya. Oke, nah baru deh setelah kita menerapkan ini display flex baru kita coba arah pada flex-nya. Kita coba utak-atik arah pada flex-nya. Karena kalau misalnya teman-teman lihat sekarang, ini kan arahnya dari kiri ke kanan ya, item 1, item 2, item 3 gitu. Nah, tapi sebenarnya kita bisa utak-atik nih arah dari flex-nya gitu, bisa ke kiri ke kanan, bisa atas ke bawah, bisa kanan ke kiri, bisa juga dari bawah ke atas gitu. Oke, kita cobain ya, mungkin dari value yang pertama, yaitu value column nih. Ya. Nah, jadi teman-teman untuk nambahin kolom ini bisa tambahin aja properti flex direction dengan value column. Nah, ini teman-teman tambahinnya di bagian flex container ya.
Oke, ini tambahin aja flex direction, lalu tambahin kolom. Nah, kolom ini ya, dia bakal membuat isian dari flexnya itu, dari yang tadi sejajar, itu jadi turun dari atas ke bawah, teman-teman. Nah, ini kita balik ke tampilan awal sebelum kita bikin flexnya ya. Dia jadi emang defaultnya itu kalau kolom, dia itu dari atas ke bawah. Oke, nah ada yang value berikutnya yaitu kolom reverse. Nah, kolom reverse ini dia itu berguna untuk membuat tampilan secara tadi ya turun naik ada dari atas ke bawah. Agar tapi di sini ada kata-kata reverse, teman-teman. Ya, dia jadi kebalikan antara dari bawah ke atas. Nah, ini kita cobain ya. Kita tambahin property flex direction ya. Jadi kolom strip reverse. Nah, bisa kelihatan di sini yang awal tadi item 1, item 2, item 3. Nah, dia jadi kebalik, teman-teman. Jadi item 1, 2, 3 gitu. Jadi bawah ke atas. Nah, itu ya jadi untuk kolom. Jadi kalau kolom itu dia dari atas ke bawah atau mungkin bisa dibilang secara vertikal tuh, teman-teman, dia ininya. Oke, nah lalu berikutnya ada property ada value row ya. Value row pada property flex direction. Nah, value row ini ya, dia adalah default value saat kita hendak menambahkan display flex, teman-teman, pada flex kontainernya. Nah, jadi sehingga kalau misalnya teman-teman lihat, kalau teman-teman tambahkan flex direction row, dia bakal balik ke semula gitu saat teman-teman mencoba menerapkan display flexnya. Nah, bisa kelihatan ini jadi sejajar lagi ya, normal ya. Gitu. Nah, lalu berikutnya ada row reverse. Nah, kalau row reverse ini ya dia bakal sejajar, akan tetapi bakal kebalik, teman-teman, sesuai dengan namanya tadi ya, ada tambahan reverse di belakangnya. Sehingga hasilnya bakal menjadi seperti ini. Oke, kita coba lihat ya. Nah tuh ya, jadi dia ke kanan dan ini jadi item 1, item 2, item 3 gitu. Oke, seperti itu. Nah, ini jadi ya macam-macam arah dari flex gitu. Jadi ada 4 tadi, ada kolom reverse, row sama row reverse. Oke, mungkin kita bisa coba next slide berikutnya ya. Nah, perlu diketahui ya, teman-teman, ketika kita hendak menambahkan tadi flex direction pada flex container kita, itu ada yang namanya main axis dan cross axis, teman-teman. Ketika teman-teman menambahkan tadi flex direction-nya kolom, kan dia bisa dilihat bakal jadi sejajar ya. Nah, sejajar itu maksudnya main axis-nya itu dari kiri ke kanan, teman-teman. Sementara cross axis-nya itu jadi atas ke bawah gitu secara vertikal, seperti ini. Nah, kan tetapi ketika kita menjadikan flex direction-nya itu menjadi row, maka main axis-nya itu bukan lagi kanan ke kiri, teman-teman, tapi dari atas ke bawah gitu. Nah, bisa kelihatan ya di ilustrasinya. Jadi dari atas ke bawah. Dan untuk cross axis-nya jadi kiri ke kanan. Nah, ini mesti dipahami ya terkait main axis sama cross axis. Jadi main axis itu kayak istilahnya arah utamanya lah gitu. Cross axis itu arah yang lainnya gitu, teman-teman. Oke, nah main axis ini juga bakal mempengaruhi properti-properti yang bakal kita tambahkan nantinya, teman-teman. Oke, nah ini ada sedikit catatan. Perlu diketahui bahwa panjang atau lebar dari sebuah items akan selalu memenuhi main axis kontainernya. Nah, makanya kalau misalnya teman-teman lihat tadi, saat kita mencoba menjadikan flex direction itu menjadi kolom ya, ini mungkin kita jadikan dia kolom. Nah, ini dia width-nya itu penuh ya, teman-teman, dari kiri ke kanan seperti ini. Nah, ini default behavior-nya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman nambahin jadikan ini sebagai flex container nih. Apalagi kalau emang div ya, kalau div kan emang dia panjangnya itu merduh tuh dari kiri ke kanan. Oke, seperti itu. Kita coba lanjut lagi. Nah, ini kita masuk ke properti-properti pada flex container. Nah, ini guys di bawah ya. Ini kita bakal mempelajari properti-properti pada flex container terlebih dahulu. Jadi properti-properti yang bisa ditambahkan khusus pada flex containernya. Nah, terdapat beberapa properti yang dapat kita terapkan pada flex container yang nantinya itu bisa mempengaruhi tata letak flex items. Karena kan kalau misalnya teman-teman lihat sekarang, mungkin ini kita coba jadikan dia flex direction row dulu ya. Mungkin bisa kita hapus supaya dia menjadi default view-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti menambahkan properti pada flex container, itu kita bisa aja tuh teman-teman nantinya mengatur isian-isian atau items atau child ya, items-items yang ada di dalam flex container tersebut berdasarkan properti yang telah kita berikan di kontainernya. Oke, contohnya seperti apa? Oke, mungkin biar lebih jelas kita langsung masuk aja ya ke salah satu propertinya. Yaitu yang pertama ada justify content. Nah, justify content ini berguna untuk mengatur posisi flex item pada main axis. Nah, Mas perlu diingat nih, main axis antara flex direction row sama flex direction column itu berbeda. Nah, sehingga nanti teman-teman bisa lihat lah mungkin ya di ilustrasinya. Mungkin nanti aku coba kasih PPT-nya juga ini. Nah, jadi justify content ini berguna untuk mengatur posisi flex item
pada main axis. Terdapat beberapa value yang dapat kita terapkan pada properti justify content ini. Nah, ini ada 8 ya. Sebenarnya ini belum semuanya teman-teman, tapi aku masukin yang paling sering dipakai aja. Jadi ada 8. Mungkin biar enak kita coba mulai dari yang pertama dulu ya. Kita mulai dari center dulu. Nah, tadi kan justify content itu berguna untuk mengatur main axis-nya ya, main axis dari keseluruhan flex items yang ada. Nah, ini kalau misalnya dilihat sekarang, ini kan dia flex direction row ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita bikin dia justify content, berarti nanti dia bakal mengatur main axis. Berarti kalau sekarang main axis-nya horizontal ya, posisi flex item-nya secara horizontal teman-teman. Kita cobain. Kita tambahin ini justify content. Ya, property justify content pada flex containernya dengan value center. Nah, karena dia mengatur secara horizontal bisa kelihatan. Nah, dia jadi ke tengah teman-teman. Ya, jadi dia main axisnya emang horizontal nih bentukannya, horizontal kanan dari kiri ke kanan. Makanya ketika aku tambahin center, dia ke tengah secara horizontal. Nah, adapun yang lainnya kayak space between nih, kita coba terapin ya space between. Kita bikin space between. Nah, space between ini dia itu kayak istilahnya itu mensamaratakan ya flex item dari ujung kiri ke ujung kanan gitu. Oke, kita coba lihat. Nah, seperti ini teman-teman ya, bisa kelihatan. Ini item flex items ini berbeda nih posisinya. Yang tadi di tengah, dia karena pakai space between dia kesebar teman-teman dari jadi ujung kiri ke ujung kanan. Termasuk yang items 2-nya dia jadi ke tengah-tengah ya, kalau misalnya menggunakan space between. Nah, adapun properti lainnya yang mengandung kata space ya. Nah, ini sebenarnya kurang lebih sama aja, sama kayak space between. Akan tetapi nanti jarak antar itemnya, antar flex itemsnya itu berbeda-beda. Kita cobain. Kalau space between itu kan dia jarak antar item dari item 1 ke item 2 dan item 2 ke item 3 ini luas ya teman-teman ya. Jadi dia dipenuhin gitu antara kiri ke kanan. Nah, karena tapi kalau di around ya, dia itu bakal menambah jarak di bagian kiri dan kanan dari itemsnya teman-teman. Kalau tadi kan dia penuh ya dari sini ke sini, dari ujung kiri ke ujung kanan gitu kan. Nah, kalau di around dia itu menambahkan sedikit jarak nih bagian sininya teman-teman, bagian kiri dari itemsnya dan bagian kanan dari itemsnya. Tapi perlu diketahui bahwa yang ditambahin itu item yang paling ujungnya aja ya. Berarti kalau di sini kasusnya item 1 dan kalau di sini item 3 nih bagian kanannya. Nah, adapun yang berikutnya space evenly. Nah, space evenly juga sebenarnya kurang lebih mirip sama kayak yang keduanya, tapi dia lebih menambahkan jarak tuh teman-teman antara items yang di kiri sama yang kanannya. Tapi untuk yang antara di sini-sininya ya di tengah pertengahan dari items ke items lainnya itu kurang lebih sama teman-teman dari setiap items yang adanya. Oke, itu untuk yang bagian 4 pertamanya ya. Nah, adapun yang bagian 4 yang berikutnya ini tuh lebih ke arah posisi ya, posisi dari flex items secara horizontalnya gitu teman-teman. Oh, ini kan lebih ke distribusiannya kan, lebih ke penyebaran itemsnya gitu ya kan. Nah, kalau flex yang keempat kanan di sini, yaitu lebih ke apakah itemsnya mau ditaruh bagian kiri atau bagian kanan. Mungkin kita coba value-nya aja ya, mungkin dari flex start dan flex end nih di sini. Kita bikin justify content-nya flex start. Nah, bisa kelihatan ini default-nya ya. Flex start ini adalah default-nya. Lalu kalau misalnya kita bikin flex end, itu dia nanti bakal otomatis ke kanan, teman-teman. Nah, ya, jadi flex start itu maksudnya dia bakal ke kiri sini, dan flex end ini dia bakal kanan sini. Karena saat ini kita pakai flex direction column ya. Makanya dia flex end-nya dia bakal ke kanan sini, teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, kurang lebih untuk yang start sama end pun juga sama ya teman-teman. Tapi nanti yang bakal mempengaruhi antara yang 2 di atas sama 2 di bawah ini adalah flex direction-nya. Mungkin nanti teman-teman bisa dicobain aja ya perbedaan antara flex start, flex end dengan start dan end. Oke, itu untuk yang justify content. Nah, lalu berikutnya ada lagi nih teman-teman, properti dari flex containernya yaitu line items. Nah, tapi sebelum aku lanjut, aku mungkin bakal sedikit menambahkan bagian kontainernya dulu ya teman-teman ya. Aku bakal tambahin dia sebuah width. Di sini aku kasih dia mungkin 1500 px ya. Dan di sini juga ada height-nya. Height-nya aku bikin dia 600 px. Nah, ini supaya penjelasan antar kontainer dan items-nya lebih enak teman-teman. Lalu aku bikinnya margin auto. Oke, kita coba lihat. Nah, di sini ya seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman. Dia jadi panjang ke bawah memang karena default-nya itu items pada flex itu dia bakal memanjang teman-teman. Karena di sini kita kasusnya flex direction-nya column, berarti dia memanjang dari atas ke bawah. Tapi kalau misalnya tadi kita bikin dia
Kalau di sini kasusnya kalau dia flex direction-nya row ya. Kalau row ini dia panjang dari atas ke bawah. Tapi kalau misalnya kita bikin kolom tadi flex direction-nya, dia bakal panjangnya itu dari kiri ke kanan penuh, teman-teman. Seperti itu. Oke, kita coba lanjut. Tadi yang properti berikutnya, yaitu ada yang namanya line items. Nah, line items ini dia kebalikan dari yang justify content. Dia itu berguna untuk mengatur posisi flex item pada cross axis. Ya, jadi kalau tadi flex item itu ada di main axis, kalau di line items, kalau di justify content itu dia berguna untuk main axis, sementara kalau line items itu dia berguna untuk mengatur cross axis-nya gitu. Nah, ini mungkin kita coba beberapa value yang ada dulu ya, teman-teman. Yang pertama itu ada stretch. Nah, stretch ini adalah default value dari sebuah display flex ya, teman-teman, dari flex modulnya nih. Jadi ketika misalnya kita lihat sekarang yang tampilan yang ini dia sebenarnya defaultnya atau di belakang layar dia itu menuliskan property line items dengan value stretch, teman-teman. Makanya dia istilahnya ke stretch gitu, ke melar gitu ya, dari atas ke bawah. Nah, tapi sebenarnya ini bisa kita bikin supaya nggak melar, teman-teman. Nah, mungkin supaya lebih kelihatan, kita bikin dia pakai value center ya, teman-teman ya. Ini kita coba lihat apa yang terjadi kalau kita tambahin line item center. Nah, ini kalau kita coba lihat lagi. Nah, bisa kelihatan ya, teman-teman ya. Tadi yang awal dari panjang itu dari atas ke bawah, sekarang dia pas posisinya itu berada di tengah-tengah. Sesuai dengan cross axis-nya ya. Jadi karena di sini dia kolom, cross axis-nya itu adalah secara vertikal ya, teman-teman ya. Kalau sementara kalau tadi main axis-nya itu dia horizontal, dia berarti sekarang mengatur posisi secara vertikal. Oke. Nah, lalu kita cobain lagi nih properti value-value yang lainnya, yaitu mungkin ada baseline. Nah, kalau baseline ini sebenarnya dia mirip-mirip sama kayak center, yaitu gunanya ngetengahin flex items yang ada. Akan tetapi di sini ada sedikit perbedaan. Di sini mungkin aku bakal coba modif sedikit ya bagian paddingnya nih. Atau mungkin ya bagian padding aja nggak apa-apa ya. Oke, kita coba ganti dia ke center nih. Nah, defaultnya kalau center dia kan rata seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, sebenarnya baseline pun juga kurang lebih dia sama aja kayak center, tapi dia gunanya itu untuk mensamaratakan juga. Nah, kayak gini. Nah, dia mensamaratakannya nggak ke tengah ya, tapi dia pokoknya yang penting items-nya itu dia sejajar gitu. Karena kalau kita nggak pakai baseline, dia bakal jadi seperti ini. Kita coba hapus dulu sedikit ya. Kita ganti ke start deh ya line items-nya. Nah, normalnya kayak gini, teman-teman. Dia ke start semua ya, posisinya itu ada di atas semua, tapi dengan kita menggunakan baseline itu dia ngetengahin, tapi ketengahinnya bagian posisi garisnya dia aja gitu, posisi saat dia sedang tampil aja gitu di sini. Dia nggak ketengahin secara kontainer ya, tapi dia ketengahinnya secara barisan yang saat ini dia tempatkan gitu. Oke, nah itu untuk baseline. Jadi intinya baseline itu cuma buat mengubah kesejajaran dia, sementara kalau center itu mengubah posisi dia secara vertikal ya. Nah, adapun properti-properti lainnya ini kayak flex start, flex end, fungsionalnya mirip-mirip sama kayak justify content tadi ya. Dia itu berguna untuk bikin dia apakah dia mau ke start. Kalau start itu dia bakal di atas kayak gini ya. Sementara kalau dia flex end itu dia posisinya bakal ke bawah gini. Nah, gitu. Jadi ya sama lah mirip-mirip dengan flex start dan flex end di justify content. Cuma bedanya dia pada cross axis ya untuk line items ini. Oke, ini kan kita udah pelajarin kedua properti ya yang berkaitan dengan main axis sama cross axis. Nah, tapi kalau yang baru kita pelajarin itu pada flex direction column nih, teman-teman. Karena kalau misalnya kita coba hapus sedikit ya ini yang tadi. Nah, ini tuh dia kan flex direction-nya column ya. Nah, sekarang kita cobain dia flex direction itu secara row, teman-teman. Yang dari atas ke bawah ya. Kita cobain nih. Ini aku hapus juga, aku balikin ya paddingnya supaya nggak beda-beda. Kita bikin dia flex direction-nya kolom sini. Nah, kalau dia kolom, dia jadi turun dari vertikal dari atas ke bawah, teman-teman, urutannya. Nah, dikarenakan dia menggunakan flex direction kolom di sini, maka nanti ketika kita mengatur justify content-nya, itu main axis-nya bakal berbeda tuh, teman-teman. Dia justify content-nya itu nggak lagi ngaturnya itu secara horizontal, tapi dia bakal mengaturnya secara vertikal, teman-teman. Karena di sini main axis-nya sudah berbeda. Kita coba bikin
justify content, kita bikin center. Nah, bisa kelihatan ya teman-teman ya. Tadi justify content mengaturnya itu horizontal, sekarang jadi vertikal. Nah, begitu juga dengan line items teman-teman. Line item pun juga sama. Karena dia flex direction kolom, berarti dia bukan lagi mengaturnya secara vertikal, tapi malah secara horizontal gitu. Kebalikan dari yang flex direction row ya. Nah, seperti itu teman-teman. Bisa kelihatan ya, tadi awalnya dia lebar di kiri ke kanan, cuman karena kita tambahin line item centers, dia jadi ke tengah secara horizontal. Seperti itu. Nah, itu perbedaannya. Jadi flex direction itu sangatlah mempengaruhi penerapan justify content kita dengan line items yang bakal kita terapkan, teman-teman. Seperti itu. Oke, kita coba next lagi. Nah, properti berikutnya ada yang namanya property gap nih, teman-teman. Nah, properti ini dia itu berguna untuk memberikan jarak antar flex items yang ada. Nah, property gap ini dia mempunyai value berupa pixel ya. Dan berikut adalah property gap yang dapat kita terapkan. Nah, jadi property gap ini sesuai dengan yang definisi yang aku berikan tadi ya. Dia itu kan memberikan jarak antara flex items yang ada gitu. Normalnya ya, mungkin buat teman-teman baru belajar mungkin sering kayak gini. Aku mau coba balikin dulu ya flex direction-nya ke semula. Oke, seperti ini. Nah, biasanya misal kita terdapat suatu kasus, bentar-bentar ini kita bikin dia ke atas deh. Nah, supaya rata ya, kalau anak ada di atas ke bawah dia terlalu ke stretch. Nah, ini kita bikin misalnya pada suatu kasus kita mau memberikan jarak nih teman-teman antara item 1 dan item 2. Mungkin item 1 dengan item 3 juga gitu. Nah, normalnya mungkin buat teman-teman yang baru belajar sering mengalami untuk memberikan jaraknya itu pakai margin left ya, satu-satu gitu. Dari item 1 kita taruh margin left kayak gini misalnya. Lalu yang di bawahnya juga kita taruh margin left. Kayak gini misalnya. Nah, kan ya sebenarnya ini force aja ya teman-teman ya. Dia berfungsi aja. Cuman ada cara yang lebih efektif lagi buat kita menerapkan jarak antar itemsnya gitu. Yaitu tadi dengan menggunakan property gap yang ini. Oke, kita coba bikin ya. Ini margin left kita hapus saja. Ini kita coba hapus. Nah, property gap ini dia itu merupakan property pada flex container. Jadi kita tambahin itu bukan di flex itemsnya, tapi di flex containernya. Berarti di komponen div pembungkusnya ya. Jadi kita tambahin aja gap ya. Dan gap ini dia itu menerima tadi sebuah value pixel ya teman-teman. Jadi kita bisa bikin aja 20 pixel. Berarti ini nanti jarak antar itemnya itu adalah 20 pixel. Nah, seperti ini. Dengan menambahkan satu kalimat satu row aja ya, kita udah bisa ngebuat jarak pada items yang ada. Jadi nggak perlu nambahin margin left lagi tuh di setiap items yang ada. Bahkan ini juga berlaku untuk item-item yang lainnya juga ya. Kalau mau kita bikin 10, dia bakal ada jaraknya semua tuh teman-teman. Nah, seperti itu ya. Dia bakal berjarak semua. Oke, nah itu untuk property gap ya. Dan gap ini juga ada beberapa macamnya ya. Ada yang namanya row gap dan ada yang namanya column gap. Nah, ini row gap sama column gap ini dia fungsionalnya itu bergantung sama posisi flex yang terjadi sekarang ya. Mungkin misalnya kalau misalnya lihat sekarang nih, ini kan property flex direction-nya itu adalah row ya teman-teman ya. Nah, berarti di sini kita bisa terapinnya sebenarnya row gap aja gitu. Dengan kita menerapkan row gap, itu dia bakal tetap sorry bukan row gap tapi column gap coba. Ya, dengan column gap kayak gini aja, dia udah ada jaraknya gitu teman-teman. Nah, tapi seperti yang tadi aku cobain tuh, kalau kita tahunya row gap ya, itu jadi nggak ada jaraknya teman-teman. Jadi perlu diperhatikan tuh teman-teman flex direction-nya ke arah mana. Nah, makanya biasanya sih kalau aku ya ketika menuliskan sebuah atau menerapkan sebuah flex ya itu aku taruhnya gap aja gitu teman-teman biar dia ada jarak mau dari row ataupun kolom. Tapi kalau misalnya mau teman-teman bikin memisah seperti ini juga bisa, nggak masalah. Nah, yang keempat ada namanya flex wrap. Nah, properti flex wrap ini dia itu berguna untuk membuat flex menjadi lebih dari satu line. Nah, kalau misalnya teman-teman masih ingat, dia kan flex itu normalnya dia hanya satu baris ya teman-teman ya. Sehingga kalau misalnya anggap nih, kita bikin ada banyak items. Nah, kita bikin banyak items yang sehingga dia melebihi kontainernya. Nah, bisa teman-teman lihat nih, di sini dia jadi overflow teman-teman ya. Dia melebihi kontainer yang ada. Kenapa? Karena itemsnya itu ternyata jumlahnya lebih banyak gitu atau lebih besar dari kontainernya. Nah, lalu bagaimana nih caranya supaya kita bikin dia daripada nembus dari kiri ke kanan kayak gini, tapi dia
ketika ukurannya melebihi kontainer, dia otomatis kebuat row baru gitu, kebuat baris baru. Nah, ini kita tadi bisa memanfaatkan yang namanya properti flex wrap ini, teman-teman. Dengan menggunakan flex wrap ya, itu kita isian dari flex items-nya bakal membuat sebuah baris baru gitu ketika memang flex item-nya sudah melebihi batas kontainernya. Jadi flex wrap ini bisa kita namainnya di flex container ya. Kita bikin aja properti flex wrap dengan value wrap seperti ini. Nah, dengan kita tambahin wrap seperti ini, maka nah tadi ya bisa kelihatan yang tadinya dia tembus tuh dari kiri ke kanan. Nah, ketika value-nya udah lebih dari kontainer, dia bakal kebuat sebuah row baru, teman-teman, atau baris baru seperti ini. Ini terus-terusan ya, dia bakal terus-terusan kebuat row baru kalau misalnya dia udah melebihi ukurannya, teman-teman. Kita coba bikin lagi nih. Ini ada banyak ya. Nah, tuh dia bakal kebuat menjadi 4 baris, teman-teman. Karena di sini emang muatnya 4 baris gitu. Kalau misalnya lebih bakal overflow seperti itu. Oke, nah ini untuk flex wrap. Nah, ada juga wrap reverse. Nah, wrap reverse ini rada kocak sih sebenarnya. Cuman mungkin ada fungsionalnya sendiri ya. Jadi kalau wrap reverse itu dia bukan nambahin kolom baru di bawah, tapi dia nambahin kolom barunya di atas, teman-teman. Kita coba lihat ya. Nah, jadi ini posisi item satunya, dia itu dari bawah gitu, dari bawah, terus ke atas, dari bawah sini, terus ke atas sini, ke atas sini. Jadi kebalikan lah gitu dari wrap gitu. Jadi dia dari bawah, nambah lainnya ke atas, dan seterusnya. Nah, itu untuk wrap reverse ya. Dan terakhir ada no wrap. Nah, no wrap ini merupakan default value ya, default value dari display flex-nya. Jadi makanya kalau misalnya kita bikinnya dia pakai no wrap, dia bakal ya kayak tadi itu overflow, teman-teman ya. Dia bakal chart-nya itu bakal melebihi kontainernya. Tuh. Seperti itu. Nah, itu semoga bisa berguna tuh teman-teman ya, buat mungkin bagi teman-teman yang pengen bikin kayak kategori tag atau mungkin sebuah katalog ya, itu berguna sih buat flex wrap ini. Nah, oke. Nah, itu untuk properti pada flex container ya, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk properti pada flex item. Nah, ini jadi bedanya kalau properti pada flex container tadi itu kan kita nambahin propertinya itu di flex container kan. Nah, kalau properti pada flex item ini kita nambahinnya itu di properti flex items, teman-teman, atau di style pada flex itemnya. Itu bagian sini nih. Oke, mungkin ini coba kita balikin dulu ya items-itemsnya karena ini numpuk banyak banget. Oke, nah ini kita hapus saja. Oke, kita mulai dari flex item yang pertama ya. Contoh properti flex item pertama itu ada yang namanya flex grow. Nah, flex grow ini ya, dia itu berguna untuk membuat sebuah flex item memenuhi tempat yang masih kosong. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Di sini mungkin propertinya yang dari kontainernya beberapa ada yang aku hapus dulu ya supaya penjelasannya lebih enak. Oke, yang items jangan deh, coba yang lain items jangan. Oke. Nah, bisa kelihatan ya, ini kan udah center. Ya, ada item 1, item 2, item 3, dan di sebelah kanan sini dia masih kosong nih, teman-teman. Kosong melompong lah gitu. Nah, sebenarnya dengan menggunakan flex grow ini, kita bisa bikin salah satu flex items yang ada di sini itu menjadi lebar, teman-teman, sesuai dengan ukuran sisa dari kontainernya. Karena kan kalau dilihat di sini sebelah kanan tuh banyak banget ya sisanya kayak gitu kan. Nah, ini bisa kita bikin antara dari items yang ada di sini itu menjadi lebar gitu, bakal memenuhi ukuran si flex kontainernya. Nah, itu tadi dengan menggunakan properti flex grow. Kita coba bikin yang melebar ya, itu adalah items 2. Berarti kita tambahin aja di properti flex grow di sini. Di items 2-nya. Kita tambahin flex grow dengan value flex grow 1 ya. Kita tambahin angka 1. Karena dia nerima value-nya berupa angka nih, teman-teman. Nah, ketika sudah kita tambahkan flex grow ini, nah bisa kelihatan ya, items 2 yang awal tadi cuman ukurannya segini, ya dia jadi melebar, teman-teman, dari kiri ke kanan sesuai dengan ukuran yang tersedia pada kontainer. Nah, flex grow ini ya, dia itu juga kita menerimanya itu nggak cuma bisa satu flex item aja, tapi bisa lebih dari satu gitu flex item yang bisa kita bikin flex grow. Nah, misalnya ya, di sini kan tadi kita taruh flex grow 1. Ini bisa aja kita bikin flex grow 1 lagi di sini, teman-teman, di items ketiganya. Nah, apa yang terjadi kalau seperti ini? Nah, yang terjadi adalah ukuran sisa dari kontainer yang ada itu bakal dibagi 2
dan dibagi sama rata untuk items 2 dan items 3 gitu. Karena kedua items ini dia itu mempunyai properti flex grow gitu. Nah, item 1 nggak kebagian. Kenapa nggak kebagian? Karena dia itu nggak ada properti flex grow gitu. Makanya yang kebagian cuma item 1, items 3. Nah, karena tapi lain cerita kalau emang teman-teman bikin flex grow juga di item 1. Nah, ini baru dia bakal kebagian lebarnya ya. Nah, itu baru bakal kebagian tuh lebar dari ruang space sisanya tadi. Seperti itu. Nah, di flex grow ini dia juga kayak berlaku semacam sistem kolom ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman kalau misalnya bikin dia jadi 2, ya, flex grow 2 nih di bagian items 2. Nah, maka ukuran dari items 2 ini dia bakal menjadi menerima 2 kali lipat ruang space yang tersedia sebelumnya. Nah, bisa kelihatan makanya di items 2 ini dia itu jadi lebih lebar ya antara item 1 dan items 2 gitu. Karena si flex grow 2 ini dia menerima angka 2 gitu. Maksudnya itu 2 kali lipat dari ruang sisa yang aslinya dikasih ke items 2 tadi, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bikin 3, dia makin lebar lagi nih. Ya, kalau kita lihat nanti dia makin lebar dan seterusnya gitu. Ini bakal berjalan terus, teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, ini untuk penggunaan flex grow ya. Dan flex grow ini sering juga dipakai untuk mungkin di navigation bar atau mungkin bagian-bagian lain yang dimana flex itemnya diharuskan untuk melebar ya dari kiri ke kanan. Oke, seperti itu. Nah, itu untuk properti flex grow. Nah, berikutnya ada flex basis. Nah, flex basis ini kurang lebih fungsional itu mirip-mirip sama kayak property weight ya teman-teman pada sebuah elemen gitu. Jadi flex basis ini dia berguna untuk menentukan lebar dari sebuah flex item, teman-teman. Jadi dan flex basis ini dia menerima value angka pixel ya, angka dan pixel ini kurang kata pixelnya nih. Nah, misal kayak gini. Kita coba hapus dulu flex grow-nya ya. Kita coba hapus dulu flex grow-nya. Dan kita mau coba bikin items 3 ini mempunyai width itu mungkin taruhlah 60 pixel gitu atau mungkin jangan deh 100 pixel gitu ya. Nah, itu kita bisa menaruhnya dengan flex basis tadi, teman-teman. Jadi kita bikin aja flex basis. Nah, ini kita bikin 100 pixel kayak gini. Nah, dia bisa kelihatan ya. Karena dia jarak 100 pixel dia jadi turun ke bawah nih. Berarti kurang besar. Kita bikin yang lebih besar lagi nih. Kita bikin 300 deh. Nah, bisa kelihatan nih jadi panjang ya dari kiri ke kanan. Nah, ini adalah ukuran fix ya, teman-teman. Jadi dia ukurannya bakal 300 pixel terus-terusan, teman-teman. Nah, flex basis ini juga bisa kita kolaborasikan dengan flex grow tadi, teman-teman. Misalnya ini kan kita udah ngebikin dia flex basisnya jadi 300 pixel tadi ya untuk bagian items 3. Nah, kalau kita taruh properti flex grow di items 2, maka dia bakal ngambil sisaan yang ada di sini nih, teman-teman. Ya, jadi bisa digabungkan ya antara kedua properti ini pada flex items yang kontainernya sama gitu. Kita bikin aja flex grow 1. Oke, nah berarti sisaan yang tadi yang ada di sini itu bakal masuk ke dalam sini, teman-teman, sebagai items 2. Tapi tentu dia nggak mengganggu width atau basis dari si items 3. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya ada line self nih. Nah, ini line self ini dia sebenarnya nggak jauh-jauh dari line items ya, sesuai dengan namanya. Cuma bedanya line self ini dia itu khusus untuk dirinya sendiri, teman-teman. Karena kan kalau line items tadi kan ada di kontainer kan, ada di flex container yang dimana ketika kita terapkan itu bakal diterapkan ke seluruh flex item yang ada. Tapi kalau line self itu dia khusus pada satu flex item tertentu aja gitu. Kita cobain. Di sini kita kan udah menerapkan sebuah line item center ya pada bagian parent-nya. Nah, ini bisa nih kita bikin salah satu dari item sini, ini punya lining masing-masing. Misalnya kita bikin item 1 nyasar ke atas sini. Itu bisa, teman-teman. Kita tinggal tambahin aja line self di bagian item 1-nya. Dan kita bikin dia start. Flex start ya, sorry. Kayak gini. Nah, bisa kelihatan tuh, dia nyasar ya teman-teman ya. Awalnya tadi ada di tengah-tengah semua, karena dia pakai line self, akhirnya dia memaksakan dirinya untuk ke atas gitu, sesuai dengan line self yang ditentukan. Nah, jadi dengan properti line self ini, kita istilahnya bisa meniban ya, line items yang sudah kita terapkan di flex containernya. Nah, ini mungkin biasanya itu mungkin dipakai pada bagian-bagian yang tertentu ya, mungkin ada button apa gitu. Nah, mungkin karena terbatas waktu ya, ini udah 8.50 kayaknya nggak cukup teman-teman waktunya untuk studi kasus. Cuman di sini aku bakal kasih sedikit kisi-kisi aja. Kita ambil landing page dari website Amandemi ya. Dan ini mungkin adalah tampilan website
yang orang-orang lihat gitu kan. Ini ada navbar ya kan, ada mungkin ada tulisan seperti ini dan ada sebuah gambar. Nah, tapi sebenarnya kita sebagai web developer itu biasanya melihat hal seperti ini menjadi seperti ini teman-teman. Nah, bisa kelihatan ini adalah kurang lebih susunan flex dan HTML yang ada pada website tersebut. Ini kita coba bandingin ya. Ini logo ya kan, logo yang di sini, ini adalah di sini, letaknya di sini, dan dia sebenarnya dibungkus dengan sebuah flex container nih di sini. Dan di sebelah kanannya, yang bagian navbar bagian kanan, itu merupakan flex container juga gitu. Flex item juga, dan yang dimana di dalamnya itu dia ada flex container lagi teman-teman. Dan ini pun bisa ya diterapkan itu flex dalam flex. Mungkin nanti teman-teman bisa dicobain aja tuh terkait penerapan gambaran yang ini gitu, gambar ilustrasi di sini. Dan ini juga kita terapkan pada bagian bawahnya ya teman-teman ya. Sebenarnya bagian bawah yang bagian sini nih, section yang main yang ini dia juga merupakan sebuah flex container sebenarnya. Walaupun secara agak kasat mata kita kayak ngeliatnya bukan flex container ya, tapi sebagai web developer seharusnya udah bisa kelihatan ini bisa diterapkan sebuah flex di sini buat tampilannya. Nah, kurang lebih ya gini ilustrasinya teman-teman. Jadi ada sebuah flex container, lalu kebagi menjadi 2 item ya. Tapi item yang kiri itu dia isinya adalah flex container lagi. Nah, ini sudah jadi kebiasaan juga kalau kita membuat sebuah flex container itu dalamnya ada flex container lagi. Nah, itu udah istilahnya normal lah ya teman-teman. Jadi ada flex dalam flex. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa coba tuh terkait flex dalam flexnya seperti itu. Nah, mungkin terkait Source code yang ini ya, ini bakal aku share di GitHub teman-teman. Mungkin nanti aku share di kolom chat ya. Nanti teman-teman mungkin bisa cobain dulu. Barulah kalau misalnya buntu, teman-teman bisa lihat catatan di GitHub tersebut. Tapi perlu diketahui ya teman-teman ya, kalau saat kita membuat tampilan di web ya, itu istilahnya banyak jalan menuju Roma gitu ya. Jadi caranya itu sebenarnya nggak cuma satu. Kita mungkin bisa aja pakai flexnya modelan A gitu, atau mungkin modelan B, atau mungkin nggak pakai flex, pakai grid gitu. Itu bisa-bisa aja gitu. Jadi ketika aku memberikan source code ya, itu bukan berarti punya aku mungkin 100% benar, karena mungkin bisa jadi yang lain itu juga ada juga yang benar gitu. Nah, cuman di sini aku kasih source code aku sebagai patokan aja ya, patokan kita untuk menerapkan flexbox gitu pada tampilan ini. Seperti itu. Jadi kalau misalnya punya teman-teman nanti udah jadi nih mirip gitu, tapi ternyata mau codingannya beda, itu nggak masalah teman-teman. Oke, seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja sih Bang Habil. Mungkin aku kembalikan ke tim Aman Academy ya. Buat terkait pertanyaan. Gimana? Oke, siap. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Mas Farhan Abdul Hamid atas ilmu dan pemaparannya, juga beserta pengalamannya. Ya teman-teman, mengingat waktu yang tidak terlalu banyak, mungkin tadi seru ya untuk bisa mendengarkan beberapa materi dari Mas Farhan. Oh iya, untuk informasi tambahan bahwasanya ini materi batch kedua ya teman-teman. Mas Farhan alhamdulillah di webinar batch pertama juga sudah pernah melakukan kegiatan sharing ilmunya. Nah, nanti teman-teman bisa cek lebih detailnya di YouTube Aman Academy. Oke, kita masuk sesi pertanyaan ya. Mungkin di sini, udah ada ya di kolom chat ya dari Kak Edo Wiranata. Berapa size pixel logo contoh Amandemi? Bisa langsung dijawab, Mas Farhan? Oke, berapa size pixel logo contoh Amandemi? Nah, ini kalau yang aku coba barusan ya, itu bisa dicoba mungkin ukuran 300 pixel, Mas Edo. Itu mungkin 200 pixel. Sebenarnya nggak menentu sih, karena kan ukuran layar itu berbeda-beda. Aku sih biasanya kalau di di real world-nya ya, di penerapan aslinya itu antara mungkin ukuran layar XL, mungkin layar HD gitu ya, mungkin itu jadi 300 pixel, atau mungkin kalau Full HD itu bisa jadi 400 pixel juga. Tapi kalau emang Mas Edo tadi pengen deklarasi ya size dari pixel logonya, coba deklarasinya itu width-nya aja tanpa height. Jadi, karena kalau misalnya kita deklarasi width sama height, yang dimana kita nggak tahu rasio aslinya berapa, itu nanti bakal ngejebabin gambarnya itu gepeng gitu. Jadi kalau mending kita bikin dia deklarasi width-nya aja, supaya nanti height-nya itu bakal ngikutin rasio asli dari logonya. Begitu Mas Edo. Tapi kalau tadi aku nyoba sih 300 pixel ya, mungkin bisa jadi laptop Mas Edo beda gitu. Mungkin tadi bisa dicoba aja. Kira-kira menjawab nggak untuk Mas Edo? Oke, siap. Iya, Semoga. Oke, siap. terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk Kak Edo atas pertanyaannya. Semoga bisa menjawab ya.
Oke, ada pertanyaan selanjutnya dari Kerudian Sawijaya pertama. Izin bertanya Kak, sebelumnya Kak Farhan nyebutin bahwa dalam membuat desain website tidak hanya menggunakan Flexbox, namun dapat menggunakan grid dan sebagainya. Menurut Kak Farhan lebih rekomen yang mana Kak? Silakan bisa dijawab Mas Farhan. Oke, terkait rekomen yang mana atau enggak ya. Biasanya kalau kita menggunakan flex sama grid ya, kita lihat dulu nih fungsionalnya. Kalau flex, seperti yang aku bilang tadi, dia itu lebih ke arah satu dimensi teman-teman, satu baris gitu. Dan dimana kalau grid, kalau misalnya kita lihat kegunaannya, dia itu bisa secara dua dimensi ya, dari vertikal, horizontal barengan itu bisa gitu. Nah, secara kegunaan mendingan yang mana? Yang lebih rekomen yang mana? Ini tergantung kegunaan. Kalau misalnya kayak Mas Rudi mau bikin semacam katalog, mungkin kita coba kiaskan dengan website Amandemi ya. Sorry, salah ring. Bentar. Oke, mungkin kita ambil salah satu contohnya itu, nah katalog seperti ini. Nah kalau untuk katalog kayak gini, ini kan kalau bisa kelihatan ini bentukannya itu row sama kolom ya, yang dimana dia lebih dari satu baris nih di sini. Nah jika kasusnya seperti ini baiknya itu menggunakan grid nih, karena emang dia kegunaan utamanya itu lebih dari satu baris. Karena kalau misalnya anggap kita bikinnya itu bentar, kita coba buka salah satu deh. Nah, misalnya kasusnya seperti ini kan cuma ada 3 nih. Nah, kalau misalnya kita menggunakan grid ya, itu dia nanti ukurannya itu menyesuaikan pada card yang ada gitu. Makanya di sini dia rata kiri semua nih di sini. Jadi kalau misalnya dia ada lagi, dia bakal kanan dan bakal kebuat line baru gitu sesuai dengan ukuran dari cardnya. Karena tapi kalau pada flex ya, karena dia sejatinya cuma satu line, itu bisa jadi ukuran antar cardnya itu bisa berbeda-beda gitu. Jadi mau nggak mau di setiap cardnya itu kita harus ngedeklarasi width tuh gitu, karena dia sifatnya flex, Mas Rudi. Jadi emang flex itu lebih utamakan dia itu emang khusus buat satu baris aja. Walaupun ada beberapa studi kasus sih kalau misalnya kita pakai flex di multiple line, kayak contohnya seperti ini nih. Nah kayak gini nih, ini kalau membuat hal seperti ini, bagian ini menggunakan flex nih, flex wrap gitu. Kenapa? Karena di sini emang dibuatnya itu panjang dari tag-tag yang ada atau button-button yang ada di sini ini berbeda-beda. Sementara kalau grid itu kita nanti antar satu button ke button lain itu harus sama semua gitu. Itu kalau grid. Jadi kalau flex itu dia emang istilahnya kalau misalnya kita mau bikin multiple line yang beraturan itu baiknya pakai grid. Tapi kalau misalnya mau bikin yaitu satu line atau mungkin mau bikin multiple line dan punya width yang berbeda-beda itu barulah kita pakai flex, Mas Rudi, seperti itu. Semoga menjawab. Masya Allah, semoga menjawab ya pertanyaan dari Rudi. Ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Raffi Maulana. Terima kasih atas materi yang diberikan. Izin bertanya, apakah sebelum implementasi desain Flexbox perlu desain mockup-nya terlebih dahulu? Gimana Mas Fat? Siap. Makasih jawabannya. Makasih pertanyaannya Mas Raffi. Jadi gini, sebenarnya jika kita diberikan desain mockup dari desainer, ya, misalnya kayak tadi tuh ada tampilan kayak gini aja, seperti ini. Nah, itu nanti yang berhak menentukan apakah dia pakai Flexbox kah atau pakai grid, itu sebenarnya dari developer sendiri. Itu si desainernya itu nggak bisa nentuin, oh ini pakai Flexbox saja, oh ini pakai grid gitu. Karena emang bisa jadi desainernya pun juga nggak ngerti apa itu Flexbox atau grid gitu kan. Karena kan ini istilah yang ada di website developer gitu, website development gitu. Istilah Flexbox dan grid ini. Makanya nanti penentuannya apakah dia pakai flex dan grid ini dia sesuai dengan developernya aja gitu. Kalau emang developernya ngelihat, oh baiknya kalau kasus kayak gini pakainya flex nih, ya udah berarti pakai flex. Lo kalau misalnya pakai grid, oh berarti ya udah pakai grid aja gitu. Tergantung dari developernya, Mas Raffi. Dan memang tergantung developer itu nanti juga ngeliat kondisi-kondisi kayak tadi, kayak kondisi-kondisi yang unik gitu, kayak emang diharuskan pakai flex atau emang diharuskan pakai grid. Kayak gitu Mas Raffi. Jadi nggak ditentukan berdasarkan mockup ya. Jadi itu bebas sesuai developernya aja. Masya Allah, semoga bisa menjawab ya Raffi atas pertanyaannya. Terima kasih Mas Farhan atas jawabannya. Oke, berikutnya ada dari Kak Imran Rifyadi. Apa pro dan kontra menggunakan Flexbox?
Oke, sebenarnya ditanya pro dan kontra ya. Ini suhu nih, ini nanya nih. Jadi yang tanya pro dan kontra, ya sebenarnya bukan pro dan kontra sih, tapi lebih ke penggunaannya masing-masing aja ya. Jadi ya tadi grid itu ada tempatnya sendiri, pemanfaatnya sendiri, dan Flexbox itu juga ada manfaatnya sendiri. Kalau tadi kayak misalnya buat produk katalog ya itu lebih cocok pakai grid, karena kalau misalnya kita pakai Flex yang ada nanti malah jadi berantakan. Kayak misalnya bayangin aja misalnya ada sebuah produk katalog tapi susunannya berantakan kayak gini nih. Nah ini bakal jadi poin buruk gitu kan, bakal jadi poin minus tuh ketika kita menerapkan Flex. Tapi kalau misalnya kita menerapkan Flexbox pada emang kasus teks seperti ini yang emang apa namanya di desain itu bikinnya nggak rata gitu, antar setiap buttonnya emang nggak rata. Nah itu emang baru deh kita pakai Flexbox gitu. Jadi ada plus minusnya kayak gitu sih, Bang Imron, Mas Imron. Jadi dibilang pro dan kontra kayaknya ya tergantung case-nya masing-masing sih, tergantung kita menerapkannya seperti apa. Seperti itu, Mas Imron. Menjawab nggak Mas Imron? Oke, baik. Semoga itu bisa menjawab ya ke Imron dan Riyadi. Lalu ada pertanyaan berikutnya dari Kak Muhammad Fadil Muhaimin. Untuk pemula sebaiknya mulai belajar dari Flexbox atau Grid, Kak? Oke. Baiknya belajar Flexbox atau Grid. Aku saranin sih tetap Flexbox dulu ya, karena tingkat kerumitan penggunaan Flexbox sama Grid yaitu lebih rumitan Grid, karena nanti Grid itu ngurusinnya multiple dimension gitu, maksudnya ngurusin row sama row sama kolom sekaligus gitu. Sementara kalau Flex emang dia dibikinnya itu cuma satu baris aja. Jadi sebelum kita mencoba 2 baris, lebih baik coba 1 baris dulu lah gitu, vertikal atau horizontal. Kayak gitu, Mas Fadil. Jadi baiknya Flexbox saja, dan sebenarnya dengan Flexbox pun juga udah hampir bisa nge-cover tadi sebagian besar layouting website yang udah ada gitu. Paling yang nggak terlalu bisa tuh tadi kayak katalog atau mungkin katalog produk atau katalog card segala macam, itu mungkin baru tadi pakai grid. Sisanya selebihnya sih harusnya oke-oke aja, karena dulu aku juga beberapa 3 bulan atau 2 bulan awal-awal belajar website development itu cuma ngertinya Flex aja gitu, grid baru ngerti belakangan, dan itu selama 2-3 bulan tersebut aku bisa-bisa aja gitu nge-slicing website gitu tanpa menggunakan grid ini. Ya seperti itu Mas Fadil. Oke, baik. Terima kasih atas Siap, pertanyaannya dan sama-sama. jawabannya, Mas Farhan. Mungkin masih ada yang, kita insya Allah masih ada waktu 5 menit. Mungkin ada yang mau bertanya via chat, via apa namanya, raise hand, diskusi langsung. Mungkin ada yang mau coba diskusi lebih detail, teman-teman. Mungkin Oke, ada sekalian tips. menunggu pertanyaan ini ya, Bang, mungkin share yang ini dulu. Tadi dibilang source code yang tadi. Siap. Ini bisa dilihat aja nanti di sini ya teman-teman. Hasil dari indeksnya mungkin di sini masih sedikit berantakan, mungkin habis ini bakal aku coba rapihin lah. Mungkin di jam 10 bakal aku upload yang versi lebih rapihnya. Cuman secara overall layouting yang di sini yang udah aku push itu udah mirip-mirip lah sama yang ada di website amendement-nya ya. Oke, baik. Masya Allah, terima kasih Mas Farhan, jazakumullah khair. Mungkin teman-teman sambil menunggu ada yang mau tanya lagi atau apa, izin menginformasikan bahwasanya teman-teman nantinya silakan untuk bisa mengisi formulir yang sudah disertakan di kolom chat. Nantinya teman-teman akan bisa mendapatkan sertifikat Amanah Academy, lalu juga ada free voucher Amanah Academy, dan juga gratis mini website profesional dari berbagai link. Nah, nantinya teman-teman untuk sertifikat webinar ini bisa langsung diakses di dashboardnya, di profilnya. Insya Allah nanti setelah tim Amandemi selesai memproseskan akan langsung bisa dikirim di dashboardnya dan langsung bisa di-download sertifikatnya. Nah, juga sebagai tambahan, insya Allah Mas Farhan selaku pemateri pada webinar malam ini, insya Allah akan juga membuka kelas online course dan juga bootcamp pada di kuartal ketiga di tahun 2023. Nanti insya Allah untuk materi detailnya dan juga informasi lengkapnya akan kami posting di sosial media Amanah Academy. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oh ya, juga kita menginformasikan bahwasanya nanti bagi teman-teman yang sudah berkesempatan hadir pada webinar malam ini, nantinya akan kami menjadikan database yang semoga nanti saat Mas Farhan sudah membuat kelas online-nya dan bootcamp-nya pada kuartal ketiga, itu nanti teman-teman ikut webinar pada malam ini, insya Allah akan mendapatkan special price, insya Allah ta'ala. Oke.
kurang lebih seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi, ya chat atau resen. Mas Farhan mungkin ada yang mau ditambahkan informasinya? Oke. Mungkin aku sedikit kasih tips ya buat teman-teman yang mungkin masih di belajar awal-awal web development gitu, terutama belajar CSS ini. Jadi emang buat kita belajar CSS, HTML, CSS ini ya teman-teman ya. Mungkin beberapa orang menganggap kayak HTML, CSS doang gitu. HTML, CSS doang. Padahal sejatinya ketika dipelajari teman-teman itu nggak semudah itu gitu. Nggak secepat dan nggak semudah itu kita pelajarinnya. Mungkin butuh beberapa bulan bagi kita untuk istilahnya mantapkan kita membuat HTML dan layouting CSS yang baik gitu. Nah jadi teman-teman kalau misalnya merasa jenuh mungkin selama mencoba membuat HTML CSS atau mungkin nanti merasa kayak kok nggak bisa sih, kok nerapin propertinya nggak bisa sih, itu jangan putus asa ya. Jadi terus semangat karena aku pun juga nguasain CSS-nya itu terutama Fexpama Grid ini ya, itu nggak cuma sebulan 2 bulan teman-teman, tapi butuh waktu berbulan-bulan gitu. Nah, untuk aku istilahnya memantapkan ya layouting dengan kedua modul ini gitu teman-teman. Seperti itu. Jadi key-nya itu jangan menyerah lah itu. Apalagi di dunia programming gitu kan, step error muncul error lain gitu. Muncul bug lain gitu kan. Gitu aja sih Bang Abil. Mungkin key-nya jangan menyerah. Masya Allah, siap. Jangan menyerah ya. Mungkin last question dari saya ya, Mas Farhan. Mungkin gini, teman-teman, kalau saya dari sudut pandang sebagai seorang bisnis ya, mungkin gini, korelasinya untuk bagi kita yang belajar front end ataupun back end dengan juga kecocokan komunikasi dengan tim developer ataupun tim produk itu, dan juga mengkombinasikan apa yang diinginkan usernya, itu bagaimana tipsnya Mas Farhan? Apakah dalam artian gini ya, kan saat kita melaunch sesuatu ide, fitur, ataupun apa yang akan kita kembangkan di website atau aplikasi kita, itu kan biasanya memang perlu komunikasi yang intens ya, baik itu dari sisi bisnisnya, desainernya, dan gitu. Nah, adakah tips yang memang itu insya Allah efektif dan efisien yang bisa dilakukan baik itu untuk pemula ataupun yang sudah saat ini mungkin lagi belajar di tingkat advance, Mas Farhan? Itu mungkin last question dari saya. Jadi kayak istilahnya kayak menyatukan suara gitu ya Bang Abil ya, atau ya betul, apalagi kita kan dituntut dengan waktu yang biasanya diburu-burukan gitu oleh user. Itu gimana Mas? Oke, ini cukup sulit ya Bang Abil. Banget teman-teman gitu, karena penerapannya itu kadang-kadang gini soalnya, yang kita dapatkan di tutorial atau mungkin di dunia pengajaran digital ya, itu adalah hal-hal yang diterapkan pada company atau perusahaan-perusahaan besar, yang dimana setiap perusahaan itu dia punya SOP-nya masing-masing. Nah, tapi ketika teman-teman mencoba masuk ke dalam sebuah startup gitu, yang emang istilahnya masih barbar di situ ya, masih pokoknya cepet-cepet lah gitu, kayak kerjain ini yang penting kelar gitu. Nah, itu bakal ada teman-teman bakal nemuin sedikit perbedaan gitu, dimana mungkin kita ada cara membuat sebuah programnya seperti jalan A gitu, tapi ternyata untuk mencapai jalan A tersebut itu kita perlu bikin atau mempersiapkan codingan itu atau algoritma yang cukup kompleks gitu. Sementara si business development ini ternyata lagi butuh cepat gitu, lagi butuh fast delivery mengingat mungkin perkembangan demand dari si user atau pengguna. Nah, mau nggak mau berarti kita harus memikirkan cara lain gitu untuk mencapai hal tersebut, mungkin dengan membuat cara baru, yaitu mungkin cara B gitu yang mungkin lebih cepat, walaupun mungkin secara arsitektur ada berantakan, tapi seenggaknya itu bisa tercapai lah gitu, fitur-fiturnya itu bisa tercapai. Dan ini sering banget terjadi di dunia startup teman-teman. Jadi jika memang teman-teman nanti masuk ke startup dan menemukan hal demikian, ya itu disesuaikan aja ya dengan kondisi dari teman-teman saat itu gitu. Jadi nggak harus patokannya itu nggak harus banget sesuai dengan yang ada di internet, tapi juga harus menyesuaikan dengan diri sendiri, seperti itu sih. Misalnya dengan perusahaan yang ada sekarang lah gitu. Kayak gitu masih Mas Abil. Jadi jawabannya tentatif ya. Siap. Ya, ini kan juga adaptasi. Betul, memang kita kan dituntut dengan segala aspek ya teman-teman. Jadi apa namanya, baik itu dari sisi developer, desainer, kita mungkin punya idealisme, tapi memang kenyataan realistis itu juga perlu diutamakan teman-teman. Itu kayak semacam
obrolan-obrolan santai lah sebagai penutup pada webinar pada malam ini. Oke, teman-teman, mengingat waktu yang sudah semakin larut, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak, terutama kepada Mas Farhan Abdul Hamid selaku pemateri webinar pada malam ini. Semoga apa yang sudah disampaikan ilmunya dan pengalamannya bisa bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Nah, insya Allah nanti kegiatan kita pada malam ini akan kita record, akan kita posting pada dashboard LMS teman-teman di amandemi.co.id dan juga akan kita posting di YouTube Mandemi. Dan juga jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan informasi terbaru, follow Instagram kami, TikTok kami, dan lain-lainnya bisa kunjungi mandemi.co.id, website kami, dan di situ insya Allah akan ada banyak kegiatan-kegiatan seru lainnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Saya perwakil dari Amanda Academy mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf atas banyak kekurangan dan kesalahan selama webinar pada malam ini. Sekali lagi, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Apabila nantinya ada saran, kritik, ide, masukan, dan lainnya, bisa nanti japri tim Amandepi, baik itu via sosmed ataupun via Telegram. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Mas Farhan. Sekali lagi kita tutup ya teman-teman dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami izin pamit. Terima kasih. Selamat beristirahat. Semoga bermanfaat ilmunya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.